Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar install Visual Studio Code. Bagi kalian yang sudah familiar, alhamdulillah, jadi ini bisa di skip aja, tapi tetap dibuktikan bahwa di laptopnya sudah punya Visual Studio Code. Bagi yang belum, silakan diikuti tutorial yang ada di sini untuk download hingga menginstal Visual Studio Code. Oke, untuk yang kelas 11 diinstal semua ya. Mungkin hampir semua belum pernah pakai Visual Studio Code, dan Visual Studio Code ini berbeda dengan Visual Studio yang kalian pakai di kelas 10. Kalau yang di kelas 10 kemarin itu Visual Studio untuk pemrograman seperti Visual Basic dan lain-lain. Tapi Visual Studio Code ini dia adalah tools yang kita pakai untuk sebagai editor bahasa pemrograman web. Jadi sebenarnya bisa bahasa pemrograman yang lain juga, tapi akan kita fokuskan untuk pemrograman web di sini. Jadi seperti Notepad, seperti Code Blocks ya. Kalau yang kemarin di kelas 10 kalian pakai mirip-mirip seperti Code Blocks. Nah, yang kelas 12 saya rasa sudah familiar, tapi yang belum ya tetap aja harus diinstal. Kita nggak pakai lagi Notepad++, kecuali untuk yang laptopnya yang sangat lemot. Silakan tetap pakai Notepad++, tapi nanti akan agak kerepotan ketika kita nanti belajar Laravel atau framework yang lain, gitu ya. Untuk bisa mendapatkan Visual Studio Code di sini ini gratis ya. Kalian bisa kunjungi websitenya di https://code.visualstudio.com code.visualstudio.com seperti yang tertulis di sini. Nanti kalian akan diarahkan ke halaman download. Silakan langsung di-download yang stable build ya, download for Windows. Ini download for Windows. Nanti kalian akan langsung mendapatkan Visual Studio Code setup ya, yang versi 1580 auto. Karena Bu Dewi sudah punya, saya langsung klik cancel ya. Kalau kalian masih belum punya, silahkan langsung diklik save untuk nge-save ya. Langsung kalian save agar supaya ini bisa terdownload di PC kalian. Dan jangan lupa diingat-ingat tempat softwarenya ya. Tempat softwarenya diingat-ingat. Kalau kalian download, ini hasil downloadnya kalian taruh di mana, itu harus kalian perhatikan baik-baik, karena banyak sekali kejadian sudah download nggak tahu tempatnya di mana, jadi bingung hasil downloadnya tadi di mana. Oke. Ketika installnya sudah selesai, langsung kalian buka saja filenya. Di sini Bu Dewi sudah download yang versi 158.0. Langsung kalian buka aja, diklik 2 kali untuk melakukan instalasi. Ini berat tapi tidak terlalu berat. Jadi kalau RAM-nya 4 GB, laptopnya pakai RAM 4 GB masih cukup. Di halaman pertama akan muncul license agreement. Kalian harus accept agar supaya bisa melanjutkan instalasi. Dipilih accept, I accept the agreement. Kemudian pilih next. Kemudian pilih next lagi di halaman yang kedua. Kemudian next lagi aja. Kemudian kalau mau ada icon di desktop, kalau pengen ada icon di desktop seperti ini misalnya, di sini ada ikonnya, bisa kalian centang ini, centang. Kemudian add to path requires shell restart, ini pastikan ini tercentang ya. Kemudian ini opsional, kalau Bu Dewi lebih cenderung suka mencentang yang bagian ini, karena nanti kode-kode program yang lain yang bisa dibuka lewat Visual Studio Code akan bisa dibuka lewat Visual Studio Code juga gitu. Jadi kalau Bu Dewi ada 3 ini yang dicentang: create a desktop icon, register code, add to path. Centang semua boleh, centang semua nggak apa-apa. Kalau yang di sini add open with code action to Windows Explorer file context menu, ini nanti ketika dicentang, kalau kalian klik kanan sebuah file, nanti akan ada pilihan open with code. Jadi kalau kita klik kanan sebuah file,
Di sini kan ada run as administrator, share with Skype, edit with Notepad++, dan seterusnya. Nah, kalau ini tadi dicentang, open with code, maka ketika kita klik kanan di sini, di sebuah file apapun, nanti akan muncul open with code, pilihan open with code di sini, di pilihan klik kanan. Gitu ya. Kemudian pilih next, kemudian lalu install. Kalian harus menunggu sampai installernya selesai menginstal atau sampai 100%. Ini diawali dengan tahap extracting files ya. Nah, ini sudah selesai instalasinya. Sudah selesai, sudah 100%, muncul finish. Kemudian untuk langsung membuka Visual Studio Code-nya untuk menguji coba, kalian pastikan ini dicentang dulu, langsung launch Visual Studio Code. Nanti begitu kalian klik finish, kalian akan di layar laptop kalian atau komputer kalian akan terbuka Visual Studio Code-nya. Pilih finish. Dia akan terbuka Visual Studio Code. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa dipakai. Ada menu bar, di sini ada menu bar, ada file, edit, selection, view, go, run, terminal, dan help. Untuk file ini dia bisa ada sub menu yang bisa dipakai untuk membuat file baru, membuat window baru, new file, new window, untuk membuka file yang lama, open file, membuka folder, open workspace, untuk membuka workspace, open recent, add folder, membuat folder ke dalam sebuah workspace, save workspace, dan seterusnya, bisa untuk save as, dan lain-lain. Sedangkan edit, ini untuk menu-menu edit, kalau misalkan mau undo, redo, cut, copy, paste, find and replace, ini kalau kalian sebagai programmer ya, itu akan sangat bermanfaat sekali, copy, paste, find, replace. Ini akan sangat bermanfaat sekali ya, karena kadang kalian harus mengganti suatu kode dengan kode yang lain. Find in files, ini untuk menemukan apa yang pengen kalian cari di seluruh file yang terbuka. Replace in files, ini digunakan untuk mereplace atau mengganti teks dengan teks yang kalian inginkan di seluruh file yang terbuka. Jadi, kalau find ini digunakan untuk menemukan sebuah teks yang ingin kalian cari, posisinya di mana, di satu file saja. Kalau yang ini di files, di banyak file. Kemudian ada selection, select all, expand selection, string selection. Kemudian ada view, ini untuk membuka view yang lain-lain. Kemudian ada terminal. Nah, untungnya menggunakan Visual Studio Code ini, nanti dia akan ada terminal ya. Bagi nanti waktu kita mau kita kalau nanti belajar Laravel atau belajar React, Vue, dan lain-lain sebagainya, itu akan banyak melibatkan terminal, atau kalau bahasa Jawanya adalah command prompt. Kalau biasanya kalian tuh command prompt itu buka di sini ya, DMD, command prompt, seperti ini. Nah, kalau di Visual Studio Code ini sudah ada command prompt-nya sendiri, jadi nggak perlu sambil buka command prompt. Untuk menguji coba, untuk uji coba kita bisa create new file ini, kemudian di sini bisa macam-macam lah apa yang bisa kalian lakukan, HTML. Nah, untuk menjalankan bisa seperti ini, bukan untuk menjalankan, untuk mengetikkan bisa seperti itu. Kemudian ada run and debug juga, ada extension untuk menginstal extension, ada parsing JSON, itu nanti untuk yang materi-materi advance. Kemudian kalau mau menampilkan terminal, pilih terminal. Nah, ini command prompt-nya bisa langsung jadi satu di sini. Untuk framework seperti Laravel itu nanti dia menjalankan servernya kan harus pakai terminal. Jadi harus pakai ini ya, bukan harus sih, lebih baik pakai Visual Studio Code karena di situ sudah langsung ada terminal yang bisa kalian pakai. Untuk extension di sini ada banyak sekali yang bisa kalian pakai.
di sini disediakan berbagai macam extension. Extension itu adalah software tambahan yang bisa kalian pasang ke dalam software ke dalam suatu software tambahan yang bisa kalian pasang atau kalian install ke dalam suatu software yang lain. Jadi nanti kalau kalian install extension ini itu tidak akan diinstal sebagai software baru, tapi dia akan diinstal sebagai extension atau tambahan kepada software Visual Studio Code ini, ditambahkan gitu ya. Jadi ibarat Visual Studio Code ini adalah jaket, kalau extensionnya itu adalah jumper jaketnya atau resletingnya gitu. Jadi kalau kalian beli jaket nggak ada resletingnya, adanya button, adanya benik, kepengen dikasih resleting kan nggak mungkin resletingnya dipisah, pasti resletingnya ditaruh di depannya jaket. Begitu pula jumper juga dijahitkan ke jaketnya. Sama seperti itu, ibaratnya extension itu dia software-software yang bisa kalian tambahkan ke dalam suatu software yang lain. Baik, apa yang harus kalian harus kalian pasang, sebenarnya bebas sih, tapi Bu Dewi biasanya yang pertama masang ini HTML CSS support. Ini sangat penting sekali untuk pemrograman HTML dan CSS. Kemudian bisa HTML preview, kemudian IntelliSense for CSS, class names in HTML. Ini dia digunakan untuk autocomplete ya, autocomplete class CSS class name kalau nanti kita sudah belajar CSS. Kemudian CSS HTML formatter, JSON, PHP CS Fixer, PHP Debug, dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah terinstall. PHP IntelliSense juga sudah terinstall. Mana ya PHP IntelliSense ya? Oh belum, PHP IntelliSense belum. Di sini ada yang recommended juga, kita coba lihat-lihat nih. Oh ini ada debugger for Chrome. Ini kalau mau install pilih aja, kemudian langsung pilih install. Kemudian ada debugger untuk Firefox, install aja nggak apa-apa. Notepad++ Keymap, install aja. Ada yang penting lagi itu PHP IntelliSense. PHP IntelliSense. PHP IntelliSense. Ya, PHP IntelliSense. Ini sudah terinstall alhamdulillah, jadi sudah tidak perlu lagi install. Atau mau pakai PHP extension pack. PHP IntelliSense for Code Igniter, nanti untuk yang mau pakai framework Code Igniter bisa install PHP IntelliSense for Code Igniter. Tapi untuk yang kalian tidak perlu install sih sebenarnya, sudah ada yang sudah terinstall ya. Kalian cek di daftar installed ini yang sudah terinstall, itu sudah terinstall, apakah sudah terinstall HTML CSS support, kemudian PHP IntelliSense tadi yang gambar gajah, PHP IntelliSense, kemudian JSON, JS, CSS ini formatter. Kalau ini sudah terinstall saya rasa sudah cukup. HTML boilerplate itu juga penting juga. Format HTML in PHP juga penting juga. Yang ada di sini diinstal dulu ya. Saya ulangi lagi, saya sebutkan lagi yang wajib diinstal ya. Yang pertama format HTML in PHP, HTML boilerplate, kemudian HTML CSS support, kemudian HTML preview, HTML snippets, kemudian CSS HTML formatter, kemudian PHP IntelliSense, kemudian PHP IntelliSense. Yang lain opsional ya. Yang lain boleh kalian install, boleh tidak. Ada tab 9 juga nih, tab 9. Oke. Itu anak-anak sekilas tentang Visual Studio Code. Nanti kalian install Visual Studio Code ini, kemudian kalian coba bikin file baru, new file, kemudian coba kalian tampilkan terminal di view
terminal ya, sampai muncul terminal seperti ini. Kemudian kalian screenshot dan diupload di e-learning. Jangan lupa diinstal extensionnya yang tadi sudah sempat Bu Dewi sebutkan tadi, diinstal extensionnya. Kemudian di screenshot juga ya. Ini sudah terinstall kan, kalau sudah terinstall kan itu pasti ada muncul tulisannya seperti ini, uninstall. Kalau belum diinstal, maka dia tulisannya di sini keterangannya install, berarti dia belum diinstal. Maka ada tombol install untuk menginstal ya. Jadi kalau sudah diinstal, dia tombolnya menjadi disable atau uninstall. Disable dan uninstall. Dipastikan bahwa itu sudah terinstall semua yang tadi saya sebutkan. Jika ada pertanyaan boleh langsung japri Bu Dewi atau ditulis di diskusi ya, ada forum diskusi sepertinya di atas di e-learning kalian, tapi lebih baik japri aja lewat WhatsApp atau SMS atau telepon atau ke rumahnya Bu Dewi juga boleh. Sekian untuk Visual Studio Code. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.